Perintah Perang Dewa Naga Bab 1135-1141. Kualifikasi generasi muda membosankan. Mereka hanya mempelajari gosip Qian Kun seumur hidup, tetapi mereka baru saja mencapai level awal. Bagaimana mereka bisa terlibat dalam gosip fuksi? Di antara para murid, rasa takut semakin kuat. Adegan seperti itu. Wan Kun bahkan lebih terkejut, tetapi Ling Tian mengangkat alisnya, dan hatinya lebih berhati-hati, bahkan jika Zuo Changchun tidak berani di depannya, bagaimana dengan pembangkit tenaga listrik Xuanmen lainnya? Sama seperti Xuanmen Zundi yang kuat. Apakah mereka tidak berani terlibat dalam gosip fuksi? Bukan. Zuo Changchun mendongak lagi, matanya penuh antisipasi. Senior, bisakah kamu berjanji padaku untuk pergi ke Zhongzhou bersamaku? Aku yakin jika yang kuat di sekte mengetahui keberadaanmu. Zuo Changchun tidak selesai berbicara, tetapi Ling Tian melambaikan tangannya. Saya tidak bebas baru-baru ini. Ya. Zuo Changchun mengangguk dengan cepat, matanya penuh ketakutan. Senior It sangat benar, kamu sekarang adalah alkemis tingkat 4, dan kamu pasti akan memenangkan tempat pertama dalam konferensi alkimia ini. Aku akan melihat siapa yang berani meremehkanmu saat itu. Zuo Changchun jelas sangat patuh pada Ling Tian. Menghadapi kata-kata Zuo Changchun, Ling Tian tidak peduli, melambaikan tangannya dan berkata, usir Wan Mingxuan dulu. Wan Mingxuan bahkan terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Dia menebak bahwa identitas Ling Tian tidak biasa, hanya saja dia tidak pernah membayangkan bahwa latar belakang Ling Tian lebih besar dari yang dia kira, dan bahkan Zuo Changchun, yang sama bangganya dengan Zuo Changchun, berlutut di hadapan Ling Tian. Sangat mampu melihat dunia, siapa yang bisa melakukannya? Tanpa menunggu Wan Mingxuan memikirkannya, Zuo Changchun bertanya dengan cemas, Senior, Anda baru saja mengatakan bahwa susunan pengumpul roh 10 langkah saya tidak pantas, dan saya harap Anda dapat memberi saya beberapa petunjuk. Ling Tian memegang tangannya di belakang punggungnya dan memandang 10.000 Mingxuan. Xuanmen memiliki kata-kata, gosip surga dan bumi, dan yin dan yang saling melengkapi. Meskipun Wan Mingxuan adalah seorang pria, dia seharusnya memiliki yang kuat, tetapi di dalam dirinya, jelas ada kekurangan yang keren. Anda menggunakan formasi roh 10 langkah untuk menebus energi yang-nya. Secara teori, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi Anda telah mengabaikan satu masalah, itu adalah, anoda harus rusak. Anoda harus rusak. 4 kata dengan ringan, seperti guntur, jatuh di telinga Zuo Changchun, dan tubuhnya semakin bergetar. Senior mengajari saya bahwa saya juga sangat ingin sukses. Lagi pula, energi Yin Wan Mingxuan telah terkumpul ke dalam jiwa. Itu hilang. Jika kamu tidak menghentikannya dengan paksa, aku khawatir kamu akan mati dalam 3 tahun. Desis. Wan Mingxuan tidak menyangka penyakitnya telah mencapai titik seperti itu, jadi dia buru-buru mendatangi Ling Tian dan berkata, Senior, kamu harus menyelamatkanku. Ling Tian melambaikan tangannya, meskipun dia tidak punya banyak waktu, tetapi selama Anda menemukan akar penyebabnya, semuanya akan terpecahkan. Akar penyebab. Zuo Changchun bahkan lebih terkejut, Senior, saya dengan hati-hati mengamati semuanya di Wanjia barusan, dan saya tidak menemukan sesuatu yang sangat jahat. Ling Tian melihat sekeliling, apa yang Anda katakan memang bagus, itu hanya Feng Shui Wanjia. Di sana adalah masalah. Wanjia terletak di dalam 3 gunung, menghadap ke timur, itu seharusnya menjadi tempat berkumpulnya Yang Qi. Sekarang ini adalah tempat di mana Yin Qi mengamuk. Hanya ada satu penjelasan untuk situasi ini, dan disitulah yang palsu berada. Sederhananya, tata letak di sini yang telah dikutuk oleh Feng Shui. Desis. Zuo Changchun terkejut, dan memandang Ling Tian dengan tak percaya, Senior, mantra Feng Shui adalah keberadaan yang sangat menyeramkan. Melakukan cara ini melanggar hukum. Ling Tian tidak menjelaskan, tetapi hanya melirik Wan Kun, Patriark Wan, itu tergantung pada apakah kamu telah melakukan sesuatu yang tidak bermoral. Aku. Wan Kun tertegun sejenak, lalu raut wajahnya berubah drastis, dan tanpa sadar dia berseru, mungkinkah dia? Zuo Changchun mengerutkan kening, hantu tua, ada apa yang tidak kamu ceritakan padaku? Wan Kun tampak malu, melirik Wan Mingxuan,
dan kemudian menghela nafas pelan. Aku malu mengatakan bahwa Mingxuan adalah satu-satunya putraku, miliknya ibuku meninggal karena melahirkannya, dan aku belum menikah lagi selama beberapa dekade. Namun, 15 tahun yang lalu, setelah aku mabuk, aku melakukan hal jahat itu pada seorang wanita. Aku ingin memberinya nama. Siapa sangka dia hamil di bulan Januari, yang membuat saya bertanya-tanya apakah wanita itu menuangkan air kotor ke saya. Tanda tanya. Memikirkannya dengan hati-hati, waktunya tepat. Ketika saya mengatur orang untuk mencarinya, mereka tidak menemukan apapun. Kemudian, saya menemukan tubuh wanita itu di air di belakang gunung Wanjia saya, dan membawanya pergi secara acak. Setelah penguburan, sumur mengering perlahan, dan kami membuka sumber air baru. Aku, Wan Kun, telah bertindak cemerlang sepanjang hidupku, tapi hal bodoh ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah aku lupakan. Suo Changchun langsung bangun setelah mendengar itu. Menatap Wan Kun dengan tak percaya. Hantu tua. Kamu melakukan hal seperti itu. Malu. Wan Kun terkejut, lalu apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaikinya? Saya tidak mengharapkannya pada awalnya, dan saya terkena dampaknya. Saya menyesalinya untuk waktu yang lama karena masalah ini. Suo Changchun mengerutkan kening, seperti jika tidak ada cara yang baik. Tian mengangkat alisnya, keluhan berkumpul, dan orang yang melepaskan bel harus mengikatnya. Tuan, apa yang bisa saya lakukan? Wan Kun sangat gugup. Ling Tian mengabaikannya, tetapi datang ke Wan Mingxuan dan berbisik pelan, tutup matamu. Wan Mingxuan menutup matanya, dan melihat Ling Tian. U200B gosip fuksi keluar lagi, dan gosip membungkus Wan Mingxuan. Ling Tian meletakkan jarinya di tianling Wan Mingxuan, dan dengan lembut berteriak, bangun. Terkejut melihat gelombang hitam muncul dari tubuh Wan Mingxuan, Wan Kun dan yang lainnya bahkan lebih terkejut saat melihatnya. Sebelum mereka sempat memikirkannya, Ling Tian menggeram pelan saat melihat energi hitam berkumpul. Tarik paksa udara hitam. Massa udara ditarik keluar. Tanpa diduga, itu melayang di udara dan perlahan-lahan berkumpul menjadi sosok. Melihat ini, Wan Kun berseru kaget, itu kamu. Massa udara hitam sepertinya memiliki perasaan, gelisah terhadap Wan Kun, dan Ling Tian mengangkat alisnya, jiwa yang kesal, mengapa kamu harus gigih, karena mereka dihancurkan, kamu harus melepaskan obsesimu. Kata Ling Tian. Hei Tuan sepertinya mengerti kata-kata Ling Tian, tetapi sebenarnya berhenti. Ling Tian menghela nafas pelan, pasti ada solusi pada akhirnya, karena Wan Kun tahu kesalahannya, dia harus melakukan perubahan. Wan Kun mendengar kata-kata itu, dia juga menghela nafas pelan. Apa yang terjadi saat itu adalah semua salahku. Aku mengatakan itu di saat marah. Aku bersedia membangun kembali mausolem untukmu dan menguburnya sesuai dengan spesifikasi keluarga Ni. Wan. Pernyataan Wan Kun. Titik. Kabut hitam bahkan terhenti, berdiri diam. Ling Tian melihatnya di matanya dan menghela nafas pelan, aku akan memberimu kesempatan lagi. Sebuah kesempatan. Seluruh tubuh Ling Tian dipenuhi dengan lapisan aura misterius, dan kemudian dia menunjuk ke kabut hitam, dan segera kabut mengepul, dan terdengar semburan isak tangis patriark, apakah kamu serius? Wan Kun bahkan lebih terkejut. Titik. Kekuatan para dewa. Tetapi Zuo Changchun berseru dengan heran, tangan sentuhan spiritual, ya Tuhan, senior telah mengembangkan seni metafisika sedemikian rupa. Serunya. Titik. Zuo Changchun semakin meraung, hantu tua, kamu sangat cepat, tangan jiwa dapat menekan kebencian dan mengungkapkan sifat orang mati. Kamu hanya punya 1 menit. Wan Kun mendengar kata-kata itu, dan berbisik, Yaner, aku hanya tidak tahu bagaimana menghadapi anak yang muncul tiba-tiba, jadi aku mengucapkan kata-kata marah seperti itu. Nanti, ketika aku datang untuk mencarinya, tapi... Sebelum Wan Kun selesai berbicara, dia melihat hantu itu menerkam lengan Wan Kun, terisak pelan, dan berbisik, Patriark, aku percaya padamu. Sebuah suara keyakinan. Titik. Ekspresi bersalah di wajah Wan Kun menjadi lebih kuat, dan dia memeluk hantu itu di lengannya. Tidak ada suara di ruangan itu, dan hantu itu perlahan menghilang seiring berjalannya waktu. Hantu tersebar. Semuanya menjadi sia-sia, seolah-olah tidak ada yang terjadi.
Wan Kun menyeka air mata dari sudut matanya, memandang Ling Tian, dan dengan hormat berkata, "Senior, kamu benar-benar memiliki trik yang bagus." Ling Tian melambaikan tangannya, "Itu hanya trik kecil, tapi untungnya, kalian berdua memiliki kasih sayang satu sama lain dan tidak menyimpan keluhan yang mendalam. Jika tidak, kamu akan dianggap sebagai tuanku. Akan sangat sulit." Mendengarkan kata-kata Ling Tian, ekspresi Wan Kun menjadi semakin malu. "Senior, aku." Tidak perlu dijelaskan. Mata Ling Tian tertuju pada token patriark di pinggang Wan Kun. Ingat, token URL seukuran telapak tangan. Tetapi pada token itu, ada seutas benang merah. Jika Anda tidak memiliki kasih sayang untuk wanita ini, saya rasa Anda tidak akan menyimpan benang merah ini selama bertahun-tahun. Setelah menerima token patriark, Zuo Changchun menamparnya dahi lebih banyak lagi. "Senior, jadi Anda memperhatikan keberadaan benang merah ini di pagi hari." Kebencian. Itu kuat, tetapi perlu dikirim dalam sesuatu. Cocok dengan musim. Ling Tian mengangguk, "Itu benar, jika tidak kebencian telah ada selama bertahun-tahun, dan bukan hanya Wan Mingxuan yang tidak beruntung." Wan Mingxuan membuka matanya, dan kemudian datang ke sisi Wan Kun, "Ayah, Anda." "Suaner, bisakah kamu menyalahkanku?" "Tidak." Wan Mingxuan mengangguk, "Aku pasti akan menangani pemakaman Bibi Yan dengan benar." Wan Kun tampak lega, lalu menoleh untuk melihat Ling Tian, bahkan membungkuk dengan hormat, "Terima kasih Anda, senior, untuk mengambil tindakan, dan biarkan saya menyelesaikan penyesalan besar di hati saya." Ling Tian melambaikan tangannya, "Masalahnya sudah selesai, biarkan aku pergi." Melihat Ling Tian hendak pergi, Wan Mingxuan buru-buru berdiri dengan cara Ling Tian di depannya, "Tuan, berhenti. Apakah ada yang salah?" Ling Tian mengangkat alisnya. "Tuan." Wan Mingxuan menangkupkan tangannya, "Hari ini, Tuan menunjukkan gayanya di alun-alun alkimia. Saya percaya bahwa orang-orang di Istana Taisang telah memperhatikan Anda. Anda harus berhati-hati, dan Nagu Ibu Fan adalah seorang pemimpin di antara generasi muda. Kamu harus ekstra hati-hati. Dan pemikiran Gui Bufan tentang Ning Xueyun sudah terkenal, jika dia ingin mengambil tindakan terhadapmu, aku khawatir." Wan Mingxuan tidak melanjutkan, makna di balik kata-kata itu, tanpa keraguan. Ling Tian tidak pernah memasukkannya ke dalam hatinya, "Saya tahu." Setelah jeda, Ling Tian berkata, "Meskipun roh jahat di tubuh Anda telah menghilang, Anda harus mengingat janji yang dibuat hari ini. Jika tidak, bahkan jika saya datang sendiri, aku akan menyelamatkanmu. Aku tidak bisa meninggalkanmu." Wan Mingxuan semakin membungkuk ketika mendengar kata-kata, "Terima kasih atas saranmu, senior." Melihat Ling Tian pergi, Zuo Changchun membungkuk dan berkata dengan hormat, "Kirim pergi senior." Ling Tian pergi untuk waktu yang lama. Zuo Changchun berani bangun. Wan Kun melangkah maju, "Kakak Zuo, aku akan mengatur kamar kelas atas untukmu nanti." "Diam!" Zuo Changchun berteriak dengan marah. "Aku tidak punya kesempatan untuk membuang waktu bersamamu. Aku harus melaporkan keberadaannya kepada yang kuat di sekte untuk bakat hebat di sekte Tao. Dia tidak boleh membuat kesalahan." Mendesis. Wan Kun terkejut, "Kakak Zuo, jangan khawatir, saya akan mencoba yang terbaik untuk melindungi Tuan Zhou. Meskipun keluarga Pu sangat kuat, jika mereka ingin menyentuh Tuan, mereka harus melewati saya terlebih dahulu." Zuo Changchun menerima balasan Wan Kun, ini dia mendengus dingin dan pergi dengan cepat. Melihat Zuo Changchun pergi, mata Wan Kun memancarkan ekspresi yang bermartabat. Wan Mingxuan bertanya-tanya, "Ayah, apa yang kamu pikirkan?" Wan Kun menghela nafas pelan, "Tuan, bahayanya mungkin baru saja dimulai." "Ah." Wan Mingxuan. "Tidak. Mengerti, ayah, apa yang kamu bicarakan? Apakah orang-orang dari sekte Tao tidak berani menyentuh Tuan?" Wan Kun menggelengkan kepalanya, "Nak, Wan Jia saya telah menerima bantuan Tuan hari ini. Mereka yang berada dalam kekuatan Anda harus mencoba yang terbaik untuk melindungi tuannya." "Iya." Wan Mingxuan mengangguk, "Saya mengerti ayah." Taisang Fu. Pelataran dalam. Gui Bufan sedang minum anggur berkualitas dengan santai, menyaksikan para aktor menari di depannya, wajahnya yang tampan penuh dengan godaan, di depannya, bahkan ada orang yang berlutut di tanah, gemetaran.
Seolah-olah dia sedang menunggu ceramah Gui Bufan. Sebuah lagu jatuh. Berhenti menari. Gui Bufan baru saja bangun, meregangkan pinggangnya, melirik orang yang berlutut di depannya, dan mau tidak mau mendengus dingin, "Sampah, aku memintamu untuk menyelidiki seseorang, dan kamu tidak bisa mendapatkan informasi apapun. Apa sedang kau lakukan?" Tanya sebuah pertanyaan. Itu bahkan mengejutkan orang-orang di depannya. "Tuanku, saya." Gui Bufan menendangnya, dan pria ini tidak berani marah, jadi dia hanya bisa terus memohon belas kasihan. "Tuanku, tolong maafkan saya." Teriakan itu jatuh. Orang lain datang. "Tuanku, orang itu melawan Pu Yuheng malam ini." "Pu Yuheng?" Gui Bufan terkejut. "Mengapa?" Orang yang datang menggelengkan kepalanya, rinciannya tidak begitu jelas, tetapi ada berita bahwa Pu Yuping, tetua keluarga Pu, telah tewas dalam pertempuran, dan tetua Jingyue Villa juga tewas dalam pertempuran. "Pu Yuping?" Tanda tanya. Gui Bufan menyipitkan matanya. Bisakah bajingan ini memiliki kemampuan untuk membunuh Pu Yuping? Dia mencibir. Pu Yuheng ini juga ingin melampiaskan amarahnya pada seseorang. Apakah dia gila? Gui Bufan sedikit tersenyum. "Di mana suster muda Sueyun?" "Saudari senior Sueyun, setelah kembali, dia sudah mundur. Saya khawatir dia akan sangat marah hari ini." Jangan menatap mereka. Dalam hal ini konferensi alkimia, saya akan memberitahu dia apa itu keputusasaan. Senyum Gui Bufan membuat semua orang gemetar, meskipun yang dia tunjukkan kepada dunia luar adalah seorang pemuda tampan. Tetapi secara internal, semua orang di tempat itu sangat jelas. Keberadaan macam apa Gui Bufan itu? Iblis. Itu benar. Ini seperti setan. Di hotel. Ketika Ling Tian kembali lagi, manajer hotel berdiri di depan Ling Tian. U200B menatap Ling Tian dengan cemas. "Tuan, Anda." Ling Tian mengerutkan kening. "Apakah ada yang salah?" desis. Begitu mata yang dalam itu tersapu, hati manajer itu bergetar, dia hampir kehilangan pijakan, kulitnya menjadi pucat, dan kemudian dia berlutut di depan Ling Tian. "Tuan, saya mohon Anda pindah ke hotel lain. Toko kami kecil, jadi kami tidak dapat menampung Buddha besar Anda." Ling Tian terkejut dengan tindakan manajer, tetapi kemudian dia tersenyum sedikit. "Saya mengerti." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia tidak pernah menyalahkan manajer. Lagi pula, Ling Tian telah menyinggung keluarga Pu di depan umum malam ini. Jika Pu Yuheng terus membalas dengan liar, hotel tidak mampu menanggung kerugian seperti itu. Berbalik sejenak, Ling Tian membuang setumpuk koin dao, yang ternyata tidak kurang dari 10.000. Manajer itu terkejut, dan kata-kata Ling Tian terdengar di kepalanya. 10.000 koin dao ini, anggap saja sebagai kompensasi untukmu." Dia berkata dengan suara rendah. Titik. Manajer itu bahkan lebih terkejut, dan dia mengangguk dengan cepat. "Terima kasih, Tuan." Keesokan harinya, semuanya seperti biasa, kecuali keluarga Pu sedang mengadakan pemakaman. Villa Bulan Cermin. Si Seng memandangi tubuh penatua agung yang telah pulih, dan ada sedikit ketidakpercayaan di matanya. "Ini racun. Mungkinkah?" Si Seng tidak dapat mempercayainya dan menebak dalam hatinya, mungkinkah penatua agung dibunuh oleh Tuan? Zong dan murid lain dari keluarga Si tidak berani berbicara ketika mereka melihat ini. Waktu yang lama. Si Seng mendengus pelan. "Si Zong. Muridnya ada di sini. Aturlah, pertama-tama kubur tetua agung, dan aku akan pergi berbisnis." Kata-kata Si Seng bahkan lebih bermartabat. "Iya." Si Seng hendak pergi sejenak, Si Jiao berjalan keluar. "Ayah, kemana kamu pergi?" "Untuk bertemu seseorang." Si Seng berbisik, "Itu juga untuk memecahkan misteri." Si Jiao menggigit bibir merahnya. "Ayah, apakah kamu akan melihat suamimu?" "Aku." Si Seng berbalik dan berkata, "Jiao jangan terlalu memikirkannya, tenanglah." Si Jiao ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi Si Seng sudah pergi, dan Si Seng sudah pergi. Jiao tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tangan merah mudanya, hatinya penuh dengan kekhawatiran. Dongzu. Di dalam sebuah hotel, Ling Tian baru saja membuka matanya, tetapi Mei Shan mengangkat alisnya. Seorang tamu terhormat telah datang. Pikirannya baru saja jatuh.
Ada ketukan di pintu. Saat Ling Tian membuka pintu, Si Seng berdiri di luar ruangan, berbalik untuk melihat Ling Tian, dan tersenyum masam. "Tuan, akhirnya saya menemukan Anda. Masuk dan bicara." Ling Tian menutup pintu, tapi Si Seng tidak bersembunyi. Dia berkata, "Tuan, saya di sini hari ini untuk satu hal." Ling Tian terkekeh, "Aku membunuhmu." Desis. Mendengar kata-kata itu, dia terhuyung-huyung dan menatap Ling Tian dengan tak percaya. "Senior, kamu sebenarnya. Jangan lihat aku seperti itu." Ling Tian mendengus dingin, "Jika kamu ingin membalaskan dendamnya, kamu bisa Ken." Si Seng mengepalkan tinjunya, "Mengapa?" Ling Tian menggelengkan kepalanya, "Hati manusia hanyalah keserakahan." Keserakahan. Sudut mulut Si Seng berkedut. Dia tahu bahwa Tetua Agung adalah seorang idiot medis. Setelah mendapatkan jarum sihir Tai, dia sangat senang. Mungkinkah dia benar-benar ingin membunuh orang untuk merebut harta itu? Ling Tian mendengus pelan, "Demi Jing Yue Villa menyelamatkanku, aku tidak perlu berdebat denganmu. Namun, kali ini saja. Akan ada waktu lain. Aku bisa bertanya padamu untuk bantuan. Anda berjanji, bulan cermin akan dihancurkan." Mendengar ini, Si Seng semakin gemetar. "Tuan, saya mengerti." Dengan klarifikasi, dia merasa tidak berdaya. Setelah mengirim Si Seng pergi, Ling Tian juga meninggalkan rumah. Masih ada 1 hari tersisa sebelum konferensi alkimia, jadi dia harus melakukan semua persiapan. Rumput mendalam awan. Ini sangat penting. Namun, apa yang tidak diketahui Ling Tian adalah bahwa ada semburan seruan di Dongzu dan Xuanmen saat ini. "Apa yang kamu bicarakan?" Gosip fuksi. Bagaimana ini mungkin? Gosip fuksi adalah legenda kuno, bagaimana bisa itu di dunia ini? Itu sama sekali tidak mungkin. Titik. Di Sekte Tao. Zuo Changchun berlutut, dengan ekspresi terganggu di wajahnya. Changchun tidak berani bicara omong kosong, itu pasti gosip fuksi. Kata-kata Zuo Changchun jatuh sesaat, dan ada dengusan dingin di depannya, dan kemudian suara tengah pria paruh baya dengan wajah Tionghoa keluar. "Changchun, apakah kamu yakin?" "Tuan, itu benar sekali." Mendengar ini, tuannya tidak bisa menahan cemberut. "Kemarilah." "Iya. Pergi ke Zhongzhou secepat mungkin, tidak peduli berapa banyak yang kamu bayar, kamu harus mengambil kembali putra ini." Setelah kata-kata pengunjung jatuh sesaat, dia bahkan mengeluarkan token di tangannya. Token itu menggantung di udara sejenak. Segera, cahaya melonjak ke langit. Di seluruh Zhongzhou, semua kekuatan, besar dan kecil, melihat pemandangan yang luas ini, dan mereka semua terkejut, dan semua murid Xuanmen berkumpul menuju Xuanmen. Perintah Xuanmen. Perintah tertinggi Xuanmen. Perintah misteri dikeluarkan. Jangan hentikan hantu dan dewa. Di dalam Xuanmen. Banyak murid Xuanmen bahkan berlutut satu demi satu, "Saya akan mematuhi perintah ketua sekte." Zhongzhou Xuanmen bergerak. Semua mata-mata terkejut. Hampir pada saat yang sama, semua kekuatan di seluruh Dongzu benar-benar waspada. "Ya Tuhan, apa yang terjadi? Mengapa Xuanmen mulai bergerak begitu tiba-tiba? Apakah sesuatu yang buruk terjadi?" Xuanmen telah sangat stabil dan stabil selama bertahun-tahun. Apakah ada sesuatu yang dapat menyebabkan Xuanmen memobilisasi begitu banyak kekuatan? Mungkinkah langit akan berubah di Zhongzhou? Titik. Semua orang berbicara tanpa henti, dan pada saat yang sama, di Zhongzhou, semua keluarga besar pada saat yang sama memerintahkan, "Ayo, awasi tindakan Xuanmen apapun yang terjadi." Meskipun Xuanmen telah kehilangan kejayaannya di zaman kuno, itu masih merupakan batu besar. Ingat situs web, kekuatan Xuanmen tidak boleh diremehkan. Saat ini, kita harus berbuat lebih banyak, mengenal diri kita sendiri dan musuh, sehingga kita bisa bersiap terlebih dahulu. Hampir semua keluarga besar di Zhongzhou telah menugaskan mata-mata untuk menyelidiki pergerakan Sekte Tao. Ling Tian tidak tahu bahwa gerakan yang tidak disengaja menyebabkan perubahan di Zhongzhou. Di sekitar alun-alun alkimia, semakin banyak orang berkumpul. Kali ini konferensi alkimia mengadopsi metode kompetisi. Selama babak penyisihan, Rumah Agung menyediakan bahan obat. Para kontestan hanya perlu mengolah bahan obat menjadi ramuan.
Ulasan akan didasarkan pada waktu alkimia alkemis, serta kualitas eliksir, dan siapa yang bisa masuk 100 besar setara dengan mendapatkan kunci dari setiap keluarga besar. Di tahap tengah, kesulitannya akan meningkat, tetapi aturannya sama. Pada tahap akhir, tidak ada batasan. Setiap alkemis dapat memilih bahan obat sesuai dengan pengetahuannya sendiri, dan menyempurnakannya dengan bahan obat yang dipilihnya. Setelah alkimia selesai, tinjauan komprehensif akan dilakukan. Begitu Ling Tian datang ke alun-alun alkimia, dia merasakan beberapa mata mengukurnya. Dari sudut matanya, dia melihat bahwa mereka adalah penjaga pribadi keluarga Pu. Lagi pula, ini adalah alun-alun alkimia, jadi mereka tidak berani melakukan apapun di sini. Saat dia hendak pergi, sekelompok pria bersenjata lengkap berjalan di depan mereka. Di depan mereka ada seorang wanita berbaju hijau, temperamennya tidak lemah, tetapi dia merasa seperti peri yang halus. Ning Xueyun. Yang terakhir juga melihat Ling Tian, U200B mengangkat alis wilownya, kemarahan meluap di matanya yang indah, bergerak ringan dengan langkah teratai, dan datang ke depan Ling Tian. U200B menghadapi provokasi seperti itu seolah-olah itu adalah provokasi. Ling Tian tidak kesal, dan bahkan memiliki sedikit senyum di sudut mulutnya. Ada apa? Melihat penampilan percaya diri Ling Tian, Ning Xueyun sangat marah. King Tian, dengar, di konferensi alkimia, aku pasti akan mengalahkanmu. Dia memiliki kesombongannya sendiri. Ling Tian menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan menghela nafas pelan, aku akan menunggumu. Kamu. Ning Xueyun tidak bisa melihat ekspresi Ling Tian seperti ini, dia mengepalkan tinjunya dengan erat, dan ingin menyerang Ling Tian di saat ini. Sebuah suara hangat terdengar, Xueyun, mengapa kamu begitu cerewet dengan pria ini? Gui Bufan berjalan perlahan dengan kipas lipat di tangannya, matanya tertuju pada Ling Tian, dan dia bahkan lebih kasar, wah, ku dengar kau membunuh sesepuh keluarga Pu tadi malam. Desis. Saat kata-kata Gui Bufan jatuh, terdengar suara terengah-engah di tempat kejadian, dan pandangan dia memandang Ling Tian bahkan lebih mengejutkan, ya Tuhan, dia mampu membunuh tetua keluarga Pu. Palsu. Mendengar kata-kata semua orang, Ling Tian sedikit tersenyum, dan mengalihkan pandangannya ke Bufan, apakah kamu bahkan tidak mengerti kebenaran yang diketahui semua orang? Atau apakah kamu ingin menuangkan air kotor ke kursi ini? IQ tidak sebagus orang yang lewat di sini, kata Ling Tian. Wajah Bufan suram, nak, sebaiknya jangan biarkan tuan muda ini mengetahui bahwa Anda adalah sisa dari keluarga racun yang diinginkan oleh Nanzu. Jika tidak, membunuh Anda, atau bahkan memotong Anda dengan ribuan pisau, tidak akan mampu meredakan kebencian di hatiku. Pintu racun. Semua orang bahkan lebih terkejut, Ling Tian mengerutkan kening sejenak, dan mendengar Gui Bufan berbisik di depannya, nak, aku lupa memberitahumu, konferensi alkimia ini bukan hanya untuk kita dari Dongzu untuk berpartisipasi. Alkimia sebagai acara besar di Dongzu, kami juga berhak mengundang pembangkit tenaga listrik dari negara bagian lain untuk datang dan menonton konferensi. Nanzu juga ada dalam daftar undangan. Titik. Dalam daftar orang yang diundang oleh Nanzu, ada keluarga Huo dan keluarga Tan. Jika mereka mengidentifikasi Anda pada saat itu, apa yang akan terjadi pada Anda? Kata Gui Bufan dia bahkan tersenyum sedikit, hati Ling Tian tenggelam, ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan, tapi... Yun Xuan Chao. Ini sangat penting. Dengan mendengus dingin, Gui Bufan, kamu pasti akan kecewa. Ling Tian melirik Gui Bufan dengan ringan, lalu berbalik dan pergi. Penampilannya yang tenang dan tenang membuat Gui Bufan bertanya-tanya, bukankah dia sisa dari sekte beracun? Aku memikirkannya. Gui Bufan semakin menertawakan dirinya sendiri, Gui Bufan, kamu benar-benar berpikir terlalu banyak. Bagaimana mungkin orang ini adalah sisa dari keluarga beracun? Tingkat, bahkan orang suci yang kuat tidak dapat berhasil, kan? Gui Bufan menekan pikirannya, menoleh ke Ning Xueyun dan berkata, saudari junior Xueyun, jangan terlalu khawatir. Pikirkan tentang itu, konferensi alkimia besok, aku juga bertarung dengan pintu, dan aku akan bersamamu ketika saatnya tiba. Pertama, untuk menunjukkan apa yang bisa saya lakukan di Taisangfu. Titik. Anda Bufan senior Broter, tapi saya yakin saya bisa mengalahkannya. Si cantik berbalik.
Gui Bufan melihat wanita cantik itu pergi, dan bahkan tersenyum menggoda. Sueyun, mengapa kamu menolak orang yang jauhnya ribuan mil seperti ini? Tapi itu tidak masalah. Tidak akan lama lagi kamu menjadi bawahanku. Memikirkan hal ini, Gui Bufan juga tertawa sinis. Pada saat yang sama, Nanzu, keluarga Huo. Anggota tingkat tinggi dari keluarga Huo berkumpul di satu tempat. Kerusuhan Lingtian sebelum keluarga Huo telah mempermalukan mereka. Menghadapi kepala keluarga Huo, mereka bahkan lebih terpesona. Kabar buruk. Sebuah suara bertanya. Titik. Semua orang menggelengkan kepala. Huo Ting mengerutkan kening, sekelompok sampah. Dia mendengus dingin. Baru saat itulah Huo Ting melihat Huo Tianxiang di depannya. Xianger, berkemaslah dan bersiaplah untuk pergi ke Dongzu. Huo Tianxiang sedikit terkejut. Ayah, aku. Oke. Huo Ting melambaikan tangannya, ada berita bahwa penghalang jahat itu telah pergi ke Dongzu. Anda manfaatkan saja pertemuan alkemis dan pergi ke Dongzu untuk melihat-lihat. Jika Anda punya berita, segera kirim kembali, dan pastikan untuk membawa rintangan jahat ini kembali. Iya. Huo Tianxiang. Memimpin takdir, mata Huo Ting menjadi lebih dingin. Tianxiang, kamu harus ingat bahwa keluarga Huo jahat, dan hanya aku, keluarga Huo, yang dapat membalas rasa malu mereka dengan memenggal kepala mereka.